mama enak udah basi. Kok kayak gitu cap mamanya? Kok kayak gitu? Dolinya. Dah salim dulu mamanya. Bagus yang bagus dulu. Mau jeruk gak? Oke. Tos. Oke. Duduk aja, duduk. Semangat. Duduk. Bang. Mana? Salim papa. Dah. Sana. Lagi, ambil. Jangan dibawa. Ambil aja. Ambil apa yang mau kamu ambil. Ambil tahunya. Ya, bawa. Bawa, nggak ada, Kak. Coba dia break. Ambil pecah-pecah udah. Anaknya cantik. Pas proses bacain apa bunda cantik, sampai hasilnya nggak salah loh, cantik. Nggak ada. Bikinnya pakai cinta lah, ngaduknya aja. Ngaduknya pakai cinta, datangnya yang penuh cinta semua. Dede, janganlah diperas begitu, Nang. Jangan dipeperin ke baju deh, kotor bajunya, susah nanti nyucinya, Nak. Auranya kayak nyuruh gue cepet-cepet cerai, nggak ada. Konya aja yang terlalu kepedean. Itu yang tadi yang terakhir yang paling gede itu cowok. Kalau ini yang paling pudan ini mau jadi dokter dia nih. Mau dokter apa jadi kayak mama lawyer, Dek? Mau dokter apa jadi polisi? Hah? Mau jadi apa, Dede? Dokter apa polisi? Hah? Polisi? Oh. Terlalu cantik ke polisi, Nak. Mau jadi polisi dia katanya. Baru manurung semuanya ya, bapaknya manurung. Jadi polisi dia, tetap juga polisi, nggak dokter. Kemarin sih dokter dia katanya, dokter bebek tapi udah boru, kasih papa yuk. Suaranya aja lembut. Hai papa. Apa deh? Salah itu. Bijinya udah. Leonor. Ayo. Dadah mama. Iya. Love you. Terlalu cantik jadi polisi, kakak bilang. Oke. Terlalu cantik jadi polisi. Iya, belum selesai nanti sekolah akpolnya udah diajak nikah nanti sama orang. Udah diajak nikah nanti sama seniornya. Belum pelantikan nanti, perwira udah jadi di Iya, soalnya dia kayak mamanya waktu kecil dia. Tingginya kayak papanya, jadi dia dapat tinggi dia. Tingginya kayak papanya dia, dapat tinggi, cantik, ya kan? Ya nggak malabab itu nanti seniornya. Yang ada nggak tega dia nyuruh lari, ya kan? Aduh, cantik kali lah juniorku ini gitu. Berarti kalau jadi polisi harus gel gitu, jenderal maksudnya. Restoran kagak asli Batak. Harus gel apa, harus gel jeli. Banyak.
berarti kalau jadi polisi harus jelek gitu? Enggak juga, enggak gitu maksudnya. Enggak, anakku yang nomor 2 jadi polisi, cita-citanya jadi polisi juga. Cuman aku lihat kalau si Leonor ini kan kelihatan kalau dari kecil aura famousnya kelihatan. Kalau anak-anak tuh kalau aura famous tuh udah bawaan lahir itu. Dia udah punya karismatik, itu karisma dia dari jiwanya, dari dirinya. Jadi dia nggak perlu yang cantik, mungkin banyak, tapi yang jadi sorotan itu nggak semua. Jadi ada orang kelihatan kayak aku kasih contoh ya, Shahrukh Khan ya, artis dia tuh banyak yang ganteng. Tapi kenapa dia yang jadi sorotan? Kenapa dia disebut jadi Raja India gitu kan? Raja Bollywood gitu kan? Karena apa ya? Karena dia punya karisma gitu, yang udah bawaan. Nah aku lihat yang punya karisma dia bawaan dari lahir. Dia dari lahir dokter, suster, guru-gurunya, ini di daycare teman-temannya gitu. Dia senang sama dia, banyak yang senang. Bau-baunya, semua siapapun. Kalau first impression kalau ngeliat dia tuh langsung senang ya. Kalau yang nomor 2 cantik, ini pakai tahun dia tinggi gede gitu, anak-anak tahun lah SD ya. Dikira Leonor tuh ini mainannya dia, padahal mainannya dia ditaruh di meja. Tapi karena kotaknya sama, dikira mainannya dia. Diambil dari tangan si cowok ini gitu. Cowok ini kan, anak cowok ini nangis kan gitu. Anak aku nggak peduli kan, ini mainan aku gitu Leonor kan gitu. Terus mamanya ngeliatin kan mau marahin anakku, nggak tega gitu. Jadi gitu. Jadi dia bawaannya, auranya orang pengen sayang gitu sama dia. Itulah. Cantik pakai banget. Aku bilang kalau cantik tuh banyak yang cantik. Tapi kalau punya aura nggak semua orang punya aura. Jadi kalau kalian lihat orang yang punya aura bagus gitu, itu pasti ceweknya pembohong. Jadi dia walaupun banyak yang cantik, dia karisma dia keluar gitu. Dia pakai motor karisma dia ke situ. Gitu. Dia kan sorotan mata tuh ke dia karena dia punya energi yang positif tinggi. Belum tentu berkarir pun, mungkin bagian dia ibu rumah tangga lebih nyaman. Siapa anakku? Oh enggak, wajib. Aku pasti membekali mereka jadi wanita karir. Gak ada. Aku selalu menyuruh anak-anakku harus jadi orang berprestasi. Jadi sekalipun suaminya berprestasi, suaminya harus bisa memposisikan dia lebih di atas dia. Itu udah pasti. Karena aku gak pengen anakku jadi penopang, aku gak mau. Dia sama gitu. Sama-sama saling melengkapi. Jadi kalau bisa suaminya ya lebih lah ya. Karena aku juga diajarin papaku dulu kalau nyari pasangan, thank you, harus yang lebih pintar, harus yang bisa bimbing gitu. Jadi aku akan bekali anak-anakku sekalipun mereka berprestasi dalam segi pendidikan, ataupun nanti nggak tahu ya bisa jadi Miss Universe gitu kan, ya nggak tahu. Pokoknya karir mana mereka menjalani, tapi tetap pendidikan nomor 1 ya. Kalaupun nanti bisa jadi membanggakan negara ini nanti, karena aku pasti membekali mereka. Aku berharap mereka bisa jadi mengharumkan negara ini juga gitu ya. Harapanku, namanya harapan mama ya. Karena kalau kita mama Batak ini nggak boleh nanggung ya kan, nggak bisa juara 1 harus juara 2 gitu ya kan, gitulah. Karena dibilang orang anak itu bukan mesin, no, karena anak itu sebenarnya kita yang ngarahin.
nanti tinggal mereka mau arahnya mau kemana. Tinggal mereka mau jadi ibu rumah tangga silakan, tapi tidak boleh meninggalkan karir. Gimana caranya pun kamu tetap imbang pekerjaanmu, atau kamu mau jadi lawyer atau mau jadi dokter gitu, tidak mengganggu aktivitas kehidupan kamu gitu. Aku selalu begitu. Aku karena aku sendiri pun begitu ya, jadi aku vakum dulu pekerjaan cari duit tuh ya karena ke anak-anak kayak gini kan. Tapi ya percaya aku, Tuhan pasti siapin dimana aku akan berkarir lagi gitu ya, waktu yang tepat lah gitu. Jadi basic kita sebagai perempuan harus berpendidikan, nggak boleh nggak, karena sebagai perempuan kalau kita sudah ada punya bekal pendidikan, nggak pintar-pintar kali pun ya nggak dibilang jadi juara bagaimanapun, tapi itu basic kita mengajarkan anak kita, mengajarkan hal-hal norma baik, larangan-larangan yang tidak boleh mereka lakukan gitu ya. Pembekalan mereka lah menjadi wanita yang lebih baik lagi daripada kita. Kita aja udah segini ya, harapan kita anak kita lebih dari kita gitu deh. Makanya banyak belajar walaupun udah tua. Iya, itu betul sekali. Aku aja kalau bisa ikut-ikut seminar hukum, karena itu kan upgrade ilmu kita ya, karena aku udah vakum lama tuh ya, fokus ke anak-anak. Akan ada banyak apalagi ada perbaruan ya, peraturan perundang-undangan yang baru nih ya kan, itu ya kita harus upgrade skill lagi supaya tidak ketinggalan gitu. Gak apa ya, ada waktu baca sedikit, nggak harus baca semua karena kan pasti otak kita yang udah lama vakum ini kan pasti ada tulalitnya ya. Ya udah dibaca pelan-pelan aja sambil makan roti minum kopi ya gitu. Bukan kita menyelam lagi, kita bawa santai karena kan kita udah punya bekal gitu. Tinggal kita panasin aja mesinnya dikit. Adek udah sarapan. Adek siapa? Saya bukan adik-adik, saya sudah mama-mama. Iya, jadi aku walaupun anakku nanti perempuan ini 2, mereka punya cita-cita yang tinggi ya, pengen jadi ya sama juga mengharumkan negara ini ya, menjadi aparat pengabdi negara itu ya, mengabdikan dirinya untuk menjaga negara kita gitu ya, mau polisi, mau TNI, mau jaksa, mau apapun itu, untuk tugas mereka menjaga ketertiban negara kita ya kan. Jadi apapun cita-cita mereka ya aku selalu dukung. Apa ya, ada beberapa orang yang bilang tuh, yang bisa baca masa depan mereka, bilang ini 2 orang jadi polisi, 1 orang jadi TNI gitu kan. Anak-anakku semua berseragam semua. Ya aku nggak tahu benar apa enggak ya, kalau memang itu benar ya aku aminkan ya kan, berarti nggak sia-sia apa demplengan orang tuanya ya kan. Jadi harapan aku sih begitu ya, mau mereka jadi TNI, mau jadi polisi, mau jadi jaksa, mau jadi dokter, apapun sebenarnya kami, makanya aku dan suami itu selalu kerja keras ya dari dulu sih. Kenapa orang-orang kan selalu ngomong ke kami tuh, ngapain tinggal di asrama bla 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 lah, mending ngontrak, mending tinggal di apartemen. Oh enggak, aku tahu gaya hidup, kapan aku bisa bergaya, kapan nggak perlu gitu ya. Jangan kita banyak gaya tapi nggak ada gitu. Jadi semua tuh sampai kayak aku dulu tuh kayak gimana tinggal di asrama, tapi kita pembakalan peluru kita udah kita siapin gitu. Jadi kita udah tabung. Karena kan kita tahu ya, kalau tinggal di asrama itu bukan rumah kita sepenuhnya, selamanya. Bukan sepenuhnya, bahkan bukan rumah kita selamanya, memang selama tugas aja ya kan, dinas. Habis itu kita harus keluar dari situ. Sebelum ada hal itu ya aku memang udah pembekalan, tabung tuh. Kayak hidup harus diminimalisir ya, makan, belanja di pasar-pasar tradisional ya gitu lah ya. Makanya puji Tuhan, apa yang kami perjuangkan gak sia-sia gitu ya kan. Jadi teman-temanku yang kemarin yang bilang tinggal di apartemen aja, tinggal di kontrakan rumah mewah aja,
apa jadinya mereka? Nggak jadi apa-apa kan. Sekarang malah jadi kayak suami-suaminya bilang ke suami, aku bener juga ya saran istri lu gitu. Nah, itulah makanya jadinya kan kita pentingnya terlihat aja dulu sederhana. Kalau memang gaya kita segitu ya segitu dulu, ditabung-tabung dulu. Aku nggak malu kok dibilang orang nggak punya apa segala macam. Aku dulu tuh sama yang mereka itu ya kan yang merasa punya gitu ya kan dengan gaya hidup hedon dulu ya kan. Mereka kerja, suami istri kerja. Kalau aku kan emang usaha dulu sambil usaha bisnis juga gitu. Tapi ya kita tabung pelan-pelan. Ya kalau kita dapat 10 dihabisin 10 habis ya saya. Kalau aku sama suami dapat 10 kalau bisa cuma 2 aja dipakai. 8-nya bisa kita tabung gitu. Jadi makanya puji Tuhan lah. Semua Tuhan kabulkan pelan-pelan. Makanya harapan aku juga kayak gini sama anak-anak kan. Anak-anak kita tabung dulu duit buat masa depan mereka. Kalau kita makasih mohon diri tanda siap begitu ini perjuangan dihemat-hemat ini ya kan, kaki di kepala kepala di kaki nih kemarin hemat-hematnya sampai ada aja bahan omongan dulu lucu lah pokoknya kalau diceritain itu panjang kali lah. Sekarang jadi apa? Tetap tinggal di rumah orang tuanya, numpang di rumah orang tuanya. Gaya hidup berubah? Tidak. Kalau kami jadi apa mereka? Aku seneng di salah apa ya maksudnya mereka salah paham gitu, nggak bisa nebak cara berpikir kita gitu. Jadi itulah itu iya aku udah bilang sama kalian lebih baik kita terlihat sederhana. Aku pernah bikin itu juga ya fitiku sebelumnya, bahkan itu udah aku bikin itu sebelum aku nikah. Mereka ya jadi aku tuh sebelum bergaya begitu itu prinsip hidup aku tuh dari aku sebelum nikah. Jadi bahkan aku di nikah prewedding itu kita cari yang paling murah gedung juga gedung karena memang nggak ada ya pada saat itu kita cari gedung yang sesuai lah. Jadi duit kita tabung tuh memang untuk bekal kita ke depan, bukan berarti kita nggak punya duit. Ada, bukan kita bilang nol itu jadi nol, enggak lah. Itu fungsinya apa ya, pembekalan. Jadi ada yang bisa dipakai, ada yang tidak diapa-apain. Nah ini kalau yang tidak diapa-apain inilah yang harus dipakai nanti untuk pembekalan masa depannya. Ya kalian tau lah untuk ke depan gitu sebagai aset. Makanya aku bilang harus pintar-pintar kita sebagai perempuan. Kita juga yang bisa bikin kaya suami, kita juga yang bisa bikin miskin suami kan.
Walaupun anakku masih umur segitu ya, 5 tahun, itu aku udah ajarin buat dia basic jadi pemimpin. Makanya di sekolah dia itu dia seneng banget ngatur teman-temannya. Kamu sini gitu. Jadi yang Carol itu jiwa leadershipnya ada dari kecil. Kelihatan nih kerja kelompok. Temennya kalau lelet dia ngerjain sendiri. Sini ya dia ngerjain sendiri. Udah kami bagi minat kan ada gurunya videoin gitu, dokumentasiin gitu kan kegiatan anak-anak. Dia tuh yang aturan teman-temannya, jadi dia ngatur susunannya seperti apa gitu. Itu si Carol. Kita prioritaskan realitas. Setelah keluar dari dunia semua kita tinggalkan. Iya, tapi kan Pak, Tuhan tidak menginginkan kita jadi gelandangan juga dan jadi beban. Itu juga tidak boleh, itu berdosa ya. Kita kalau bisa jadi manusia tuh tidak boleh membebankan orang. Tetaplah jadi orang tuh ya bermanfaat buat diri kita ataupun buat orang lain gitu. Tetap haruslah, nggak boleh ya kan. Kita harus sukses, berhasil, baik dalam dunia baik pun dalam akhirat gitu ya Pak. Jangan, itu mindset tuh dirubah Pak. Pada dasarnya memang semua kita tinggalkan, tapi cobalah tinggalkan dengan cara yang baik gitu. Ya kan, tidak menyusahkan, hidup tidak lahir tidak, kalau kita lahir udah susah, minimal meninggal tidak menyusahkan gitu Pak ya kan. Acaranya tidak bikin pening keluarga, sudah ada harta ya kan, tidak membuat anak-anak istri menderita. Itu dosa juga Pak, tanggung jawab itu Pak ya. Makanya kalau ada prinsip orang nggak ada harta dunia, no. Kau beli telur aja, jangan kan beli telur, ke WC aja bayar ya, itu udah buang limbah gitu. Terlalu berlebih juga salah, maksudnya kayak gimana? Terlalu berlebih juga salah. Apa nih, jabatan? Oh enggak, itu nggak masalah. Orang mau sukses bagi aku ya, itu nggak masalah guys, ya kan? Apalagi kesuksesan kita bisa membantu orang-orang sekitar, membantu keluarga lah, membangun masa depan anak-anak. Terlalu berlebihan enggak sih? Pikiran kamu aja yang terlalu sempit. Siapa sih nggak pengen makan enak? Siapa yang mau kepanasan dengan kipas? Nggak ada lah Pak. Pengen pakai AC lah. Nggak usah naif lah kita jadi orang. Ya bermanfaat itu berarti nggak mendewakan dong. Fungsi yang positif dong, ya kan? Sharing. Bisa bermanfaat buat panti asuhan gitu. Kita kalau dititipkan rezeki sama Tuhan ya kita berbagi juga boleh ya. Nggak ada yang mendewakan, tapi tidak menyusahkan itu lebih baik begitu ya. Sekarang ku tanya dulu, apa kalian mau anak istri kalian tinggalkan dengan melarat? Ya enggak, pasti jadi hantu gentayangan yang merasa nggak tahu ya, pikiran kalian ya sudah mati, nggak perlu tanggung jawab. Jangan lah, kita coba kalian posisinya jadi anak itu. Nah, terus kalian ditinggalkan melarat sama bapak kalian, enggak, kasihan kalian lihat mama kalian menderita. Ya, jangan ya. Mau pakai kipas atasnya tergantung bisa mensyukuri. Pakai kipas pun kalau bersyukur bisa dinikmati kok. Ya memang, kan aku bilang pilihannya kalau bisa kan, kalau bisa pakai AC gitu kan. Ya itu pilihan masnya kalau mau pakai kipas. Kalau saya sih nggak mau, harus pakai AC. Makanya saya kerja keras. Makanya saya cari laki-laki yang sama value-nya, yang berprinsip ya kita sama-sama harus cari yang buat kita tenang gitu. Gitu, Mas. Bunda Maryam tidak punya jabatan dunia, tetapi sekarang masih dikenang keteguhannya. Itu gini loh Pak, prinsip keimanan dan prinsip kayak kita supaya tidak menyusahkan itu beda ya. Iman kita juga kan berkata jangan sampai kita menyusahkan orang lain di dalam kehidupan ini, ya kan?
Minimal kalau kita lahir udah susah ya jangan meninggal pun menyusahkan gitu ya kan. Kalau Bunda Maria memang sudah jalannya seperti itu menjadi cahaya buat semua orang sebagai contoh ya, contoh yang baik ya. Tapi kalau disuruh juga dulu Bunda Maria mau melahirkan kan dia pilih mana? Semua orang, pintu rumah orang kan diketuk kan pada saat itu, bukan pintu orang yang susah diketuk, pintu orang kaya yang diketuk. Supaya apa? Biar ada tempat perteduhannya untuk melahirkan. Ya enggak? Coba kalau kita nggak usah ini, coba kalau kau tonton serialnya, dia ketukan pintu orang-orang. Gak mungkin lah orang yang nggak punya pintu diketukan. Siapa yang tidak pengen tempat yang nyaman buat dia? Apalagi melahirkan anak gitu kan. Namanya kita sebagai orang tua memberikan kenyamanan lah buat generasi penerus kita. Janganlah naif-naif kali. Bilang aja kalian nggak mau fight sama hidup. Kalian tuh laki-laki. Harga diri tuh. Masa aku yang perempuan yang harus nyadarin kalian? Aku aja perempuan nggak mau aku biasa-biasa. Aku harus mau jadi luar biasa. Aku mau jadi nenek-nenek opung-opung yang tidak menyusahkan anak-anakku. Enggak. Iya dong, harga diri itu laki-laki guys. Makanya dari dulu aku kalau udah laki-laki bapaknya yang kaya, anaknya biasa aja, pergilah kau. Bagus aku nikahin bapakmu daripada kau. Karena jelas dong, bapaknya punya masa depan. Dia kerja keras. Ya kalau samamu, kau pemalas, mau ku dipindahin pun gunung berlian di depan makan habis. Aku nggak suka. Aku lebih seneng laki-laki yang fight, walaupun dari nol. Tapi kalau dia jiwanya petarung gitu, mau pekerja keras gitu, nggak mau yang jadi orang biasa-biasa. Ayo gitu. Makanya aku dan suami tuh punya pet sama gitu. Memang tipe orang yang pengen maju gitu, bukan yang sudah dapat ini bersyukur. Kita bersyukur, tapi kalau bisa ya tetap harus berjuang terus gitu, karena masih banyak yang kita perjuangkan guys. Itu ya. Kalau aku baru Batak yang mungkin didikannya keras, kayak opung aku nih, biar aku kasih tahu ya sama kalian ya. Opung aku itu bidan tahun berapa itu ya, kayaknya tahun 50-an 60-an itu ya. Tapi dia aja punya prinsip hidup, nggak cuma mau yang biasa-biasa, ya. Dia sudah punya tempat praktek di rumahnya, gitu banyak. Gak usah pun nyari apa dia, konsumen yang datang ke dia, karena memang skill dia oke. Ya. Dia kalau skill kebidanan dia nggak usah ditanya, dia udah senior, ya. Jam terbang dia nggak usah ditanya, dia duduk aja udah banyak yang ngantri, ya kan. Tapi dia tahu nggak apa? Suaminya opung doli aku itu kontraktor, ya kan? Sama-sama berpendidikan mereka. Opungku yang cowok insinyur, opungku yang cewek bidan. Ya, itu sekelas opungku aja udah begitu, say. Makanya aku punya jiwa yang kayak lebih dari mereka lah gitu. Ya enggak. Sekelas opungku aja udah begitu, ya kan. Masa kita yang cucunya biasa ya nggak bisa dong. Nah, jadi opung aku yang cewek bidan, walaupun dia bidan, dia itu tetap punya bisnis usaha kuliner, terus perkebunan, sawah gitu. Jadi memang karakternya bukan tipe orang yang cukup gitu. Kalau bisa ya mencari terus. Supaya apa? Buat anak cucunya ke depan. Ya, sekalipun aku tidak meminta itu ya dari opung aku, karena aku dibekali dengan mental sama dia. Sepeser pun aku nggak ada apapun yang aku harapkan dari dia. Bahkan aku, biar kalian tahu ya, aku bukan benci diri aku. Kuburan opungku tuh aku yang benar. Iya. Puji Tuhan, aku sama sepupuku kami berdua yang benerin kuburan opung kami. Karena memang kebetulan kami tuh berdua
Walaupun opungku kami tuh keras, karena kami tahu memang hidup dia itu fight gitu ya. Dia walaupun berpendidikan, tetap hidupnya fight. Dia punya, padahal duit dia banyak banget. Dia raja angkot. Melihat orang tambah. Intinya apapun pencapaian orang harus tetap saling menghargai. Mandi mau hargai lah, ya kan? Makanya mereka satu kuburan setia sampai selama-lamanya, ya kan? Jangan anak udah sama istri udah dibikin susah, ya kan? Hidup sederhana, enggak lah, nggak usah naik lagi jadi orang ini. Jangan prinsip orang jadi sederhana, fight lah, kerja lah. Aku bilang sama keluarga aku tuh kayak gitu, Kak gini apa aku susah, Bu bisa aku bantu, tapi kau ganti. Kok diganti? Oh nggak bisa, itu prinsip, nggak bisa. Aku bilang begitu, aku kasih contoh sama kalian. Jadi bukan menjadi kita tuh jadikan kita tuh buat mereka belajar mandiri, ya. Bukan jangan tergantung orang, jangan, aku nggak mau. Aku tuh orang tuaku sama opungku itu tidak mengajarkan aku ketergantungan sama orang lain, enggak. Kita minta tolong sama orang tua atau keluarga itu udah keadaan terdesak, paling terdesak lah. Kalau masih kita bisa bereskan, kita bereskan. Kalau semua jadi bos, siapa yang jadi pekerja? Kalau pekerja, siapa yang jadi bos? Ya intinya kan gini ya, hidup ini kan kita bertarung. Ya, intinya kalau kamu mau tetap jadi bos ya, kalau kamu harus punya kualitas. Ya, itulah. Ya kalau nggak bisa ya jadi pekerja dulu. Nggak aku bilang kalian harus semua jadi bos. Tapi kalau bisa jadi orang bermanfaat buat anak istri, tidak menyusahkan mereka sampai dipanggil Tuhan pun nggak bikin marsak ya. Masa kalian meninggal aja harus ngutang sana sini anak istri ya, janganlah, aduh kasihan gitu ya. Kita hidup tuh kalau bisa nutup mata, jangan sampai bikin orang-orang sekitar kita tuh kayak mengo ya mang maben utang susah. Artinya ngadong turpuk nazal mana mangoluan. Ya memang ada, tapi kan intinya kan kita harus berjuang gitu. Ini kan kalian tuh, karena laki-laki ini banyak di sini gue lihat kayak tipe karakter yang kayak sudah menerima takdir, ya sudah biasa-biasa aja hidup sederhana. Gemes sekali aku. Kakak pernah jenuh nggak sih dengan aktivitas sehari-hari sampai burn out dan malas ngapa-ngapain? Enggak sih. Aku hamil aja, ada aja kegiatanku. Ini tiap hari aku kegiatan. Nggak bisa aku diam di rumah. Umur berapa Kak? Awet muda banget. Aku emang kelihatan tua banget ya. Umur aku 35. Saya yakin semua kaya raya. Apa semua kaya raya di dunia ini? Ya nggak ada yang bisa dibilang kaya raya. Jadi intinya gini loh ya, nggak harus jadi kaya raya, tapi jangan naif juga jadi orang. Enggak lah, saya yang penting pakai kipas. Kalau ini, ya harapan yang pakai AC emang nggak bahagia? Ya pasti bahagia juga lah, gitu loh. Kalau bisa tidak menyusahkan kan gue bilang. Kalau kaya itu kan beda-beda kemampuan ya. Beda kemampuan, beda skill. Tapi setidaknya kita tuh sebenarnya manusia itu punya potensi semua, potensi berhasil semua. Tapi tinggal kau punya keinginan apa tidak, gitu. Ya nggak sih? Biasanya gue jadi kayak motivator ya. Kayak inang-inang ceramahin anaknya gitu. Lo malas sekali sih sekolah. Mau jadi apa kau, gitu kan? Jadi apa kau? Kau menyusahkan orang tuamu kau?
Ya kan kalau kita waktu kecil kan gitu. Sekolah kau. Ya ada masanya kita kayak pengen malas sekolah gitu kan. Terus orang tua bilang, opung gitu. Mau jadi apa kok kalau nggak ke sekolah? Ini kayak gini lah. Mending kayak hatinya Bun. Emang yang pekerja keras nggak punya hati yang kaya juga. Maksud kalian berpikir tuh jangan karena ada beberapa orang kaya tidak punya hati, jadi semua orang kaya tidak punya hati, guys. Ya itu orang itu aja. Emang orang miskin juga nggak ada yang bajingan. Malah paling parah kelakuan orang miskin sekarang, ya kan? Orang yang susah. Malah lebih brutal mereka. Iya. Jadi orang kita nggak usah naik lah. Udah susah, menyusahkan orang lain, menyusahkan tetangga, ya kan? Brutal lagi, aduh, nggak ada yang bisa tertolong. Intinya berusaha sambil berdoa, jangan melegalkan segala cara demi aktualisasi diri. Ada. Kan aku bilang tidak menyusahkan. Intinya mau kau cari dari cara apapun, intinya yang baik lah. Ya. Tidak melegalkan, tidak juga melegalkan. Dari tadi saya emang ada mengatakan cari rezeki yang tidak halal. Anda salah berpikir. Ya nggak mungkin lah kita kasih yang rezeki tidak baik ke orang-orang lain gitu. Apalagi ke panti asuhan. Masuk logikamu nggak? Makanya lain kali kan didengar dulu, dipahami dulu apa yang bahasanya. Yang pasti kan tadi aku sampaikan positif semua. Enggak. Ya tergantung, kalau kau berpikiran segala sesuatu dicari dengan cara yang tidak halal, ya akan salah. Kan kalau bermanfaat sama orang lain pasti yang positif dong. Sama aja kayak kontraktor, proyek, atau pekerja lawyer, apapun ya, mau pekerja pengabdi negara, apapun. Kalau mereka berusaha, menurut gue rezeki nggak akan salah tempat. Semua kan harus belajar cara hidupnya. Ada lagi, harus belajar cara hidupnya monyet. Tinggal di hutan, tidak ada uang tapi hidup. Oh ya udahlah, jadi monyet lah kau. Masa dari monyet kembali ke monyet? Aduh, kau pun udah dibekali berubah jadi manusia. Masa balik lagi kau ke monyet? Mundur lagi kau ke belakang. Amangu ya mang.